Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa mawala. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal takum nafsum ma qaddamat liqad. Wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Amma ba'du. Alhamdulillah, kemat sore para sedulur-sedulur yang saya cintai dan semoga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta kasih sayangnya kepada kita semua sehingga kita bisa bertemu di sore hari yang cerah ini. Tak lupa sholawat dan salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa manusia lepas daripada jurang kejahilian menuju pengabdian pada Allah Subhanahu wa taala. Oke para sedulur, jadi Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah, bahwasanya di sini diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. La tadkhulu ala haulai ma'azabin ila ang takunu bakina fa ilang takunu bakina fala tadkhulu alaihim la yusibukum ma'asobbahum, yang artinya sebagai berikut. Lang takhulu ala haulai ma'azabin, janganlah kalian memasuki tempat atau tempat tinggal suatu kaum yang telah mendapatkan azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Ila ang takunu bakina, kecuali kalian masuk dalam keadaan menangis tempat tersebut. Fa ilang takunu bakina fala tadkhulu alaihim, maka kalau kalian tidak menangis ketika melewati tempat tersebut, jangan kalian masuki tempat tersebut. La yusibukum ma'asobahum, sehingga kalian terhindar daripada tidak terkena musibah seperti azab yang telah ditimpakan Allah Subhanahu wa taala terhadap kaum tersebut. Jadi hadis ini berkaitan dengan suatu peristiwa ya. Peristiwa yaitu peristiwa perang Tabuk. Suatu ketika Rasulullah SAW beserta para sahabat ketika terjadi perang Tabuk, dalam perjalanannya mereka berhenti di suatu tempat yang namanya Hijaz, di sebelah timur daripada kota Madinah ya, gitu kan. Di kota Hijaz ini sendiri ternyata lah tempat tinggalnya kaum Samud ya, kaum Nabi Soleh alaihissalam, yang mana dulu kaum Samud ini diberikan mukjizat ya. Mukjizatnya Nabi Soleh adalah unta, yang unta itu kemudian mengeluarkan susu yang nggak pernah habis gitu kan, yang diminum oleh orang-orang dari kaum Samud. Tapi kemudian kaum Samud kemudian melakukan kedurhakaan pada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kemudian kaum Samud ini menyembelih untanya Nabi Soleh alaihissalam ini, sampai kemudian diazab oleh Allah Subhanahu wa taala berupa badai dan petir, sehingga mereka bergelimpangan ya, binasa bergelimpangan di tempat yang kemudian dinamakan Hijaz. Pada waktu mereka berhenti di tempat tersebut, di daerah yang namanya Hijaz tersebut, para sahabat kemudian berhenti beristirahat. Mereka membuat adonan untuk makanan mereka, mengambil air daripada sumur yang masih ada dari kaum Samud tersebut, dan kemudian mereka membuat adonan makanan, dan mereka juga meletakkan air tersebut dalam panci-panci yang kemudian mereka letakkan daging di dalam panci-panci tersebut. Ketika Rasulullah SAW mengetahui hal tersebut, kemudian Rasulullah SAW mengucapkan ya hadis yang saya sebutkan tadi sebelumnya gitu kan. Dan kemudian Rasulullah SAW memerintahkan mereka untuk menumpahkan semua panci-panci yang berisi daging tersebut, dan juga menumpahkan adonan makanan yang telah mereka buat. Dan Rasulullah SAW memerintahkan bahwasanya adonan tersebut untuk makan binatang ternak mereka.
binatang yang mereka bawa ya, tentunya unta dan kuda pastinya gitu kan. Nah, daripada konstruksi hadis tadi, teman-teman, kita bisa melihat ternyata kita ya dilarang untuk kemudian memasuki tempat-tempat yang ini ya, tempat-tempat yang memang tempat yang memiliki sejarah yang buruk, tempat daripada kaum-kaum yang telah mendapatkan azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena kemudian Rasulullah meminta mereka kemudian untuk meninggalkan tempat tersebut, dan mereka kemudian menuju ke sebuah sumur yang menurut Rasulullah SAW bahwasanya sumur tersebut tempat minumnya untanya Nabi Soleh alaihissalam waktu dahulu kala, sehingga kemudian mereka mengambil air minum dan memasak makanan dari sumur tersebut. Ini sangat jelas sekali bahwasanya ternyata berdasarkan hadis tersebut ada tempat-tempat tertentu yang terlarang buat kita gitu kan, untuk kita masuki gitu kan. Bahkan kemudian kita ngambil air di situ beritanya gitu kan, untuk memasak segala macam itu tidak diperbolehkan oleh Rasulullah SAW. Kalau kemudian kita bertanya masa alasannya apa, tentunya Rasulullah SAW tentunya lebih tahu gitu kan. Yang jelas itu adalah sebuah larangan untuk pembelajaran dari kita yang dikatakan bahwasanya ditakutkan oleh Rasulullah SAW bahwasanya kalau kemudian kita tidak dalam kondisi menangis memasuki tempat tersebut, artinya menangis di situ artinya tafakur dan kemudian mencoba berpikir gitu kan, sedih kemudian untuk mengambil pelajaran daripada azab yang telah diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada kaum tersebut. Karena ditakutkan, kata Rasulullah SAW, ditakutkan bahwasanya kalau kemudian tidak dalam keadaan menangis, kemudian kita ada di tempat tersebut gitu kan, dikhawatirkan seperti di hadis tersebut bahwasanya nanti azab yang menimpa mereka itu akan menimpa orang-orang yang kemudian memasuki tempat tersebut. Itu konstruksinya seperti itu ya teman-teman. Kalau kemudian kita bertanya kena loh apa sih kemudian masalahnya gitu kan, tapi mungkin kita sebagai seorang muslim, insya Allah sebagai seorang hamba yang berusaha menjadi hamba yang beriman, tentunya kita referensi kita adalah Al-Quranul Karim dan hadisnya Nabi Muhammad SAW. Tentunya ini sudah sangat jelas sekali, ada tempat-tempat yang dulu gitu kan, yang menurut sejarahnya adalah tempat-tempat orang-orang yang dimurkai dan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh memasuki tempat tersebut gitu kan. Diperbolehkan kalau kita dalam kondisi kita menangis, artinya menangis kita kemudian mentafakuri dan berpikir tentang kejadian murkanya Allah Subhanahu wa taala dan turunnya azab terhadap kaum tersebut gitu kan. Karena ditakutkan kalau menurut Rasulullah SAW agar kita terhindar gitu kan dari azab yang kemudian telah menimpa kaum tersebut gitu kan. Nah itu teman-teman, itu jadi sebuah pembelajaran untuk kita semua ya. Jadi kita harus berhati-hati kalau kemudian kita masuk ke tempat-tempat tertentu yang bahkan kita nggak tahu sejarahnya gitu kan. Mungkin kan ada daripada saudara-saudara kita yang sama muslim gitu kan, mendatangi tempat-tempat yang sejarahnya kita nggak ngerti gitu kan, yang mungkin tempat-tempat tersebut seperti makam ataupun tempat bersejarah yang kita nggak tahu, mungkin bahkan mereka adalah orang yang di luar golongan kita gitu kan, atau non muslim, kita nggak tahu sejarahnya gitu kan. Ada banyak kemudian kita menghindarlah dari tempat-tempat tersebut ya, kalau kita lihat konstruksi daripada hadis tersebut ya, hadis yang saya beritakan tadi gitu kan. Nah itu kalau kemudian bertanya kenapa alasannya, tentunya Rasulullah SAW dan Allah Subhanahu wa taala yang lebih tahu gitu kan. Karena ini kan seperti sesuatu yang gaib gitu kan, suatu kegaiban yang jelas di situ, agar apa alasan Rasulullah SAW melarang kemudian para sahabat berada di tempat tersebut, agar kalian tidak tertimpa azab seperti tertimpa musibah ataupun azab seperti azab yang ditimpakan Allah Subhanahu wa taala terhadap kaum tersebut. Itu sudah selesai di situ kan, kita dengar kita patuhi aja gitu kan. Nah ini kan mungkin banyak kan dari saudara-saudara kita sama muslim yang mungkin agak berbeda gitu kan, mereka mendatangi tempat-tempat tertentu gitu kan, yang kita nggak tahu sejarahnya bahkan gitu kan, dan mungkin bahkan mereka itu adalah tempat-tempat yang mungkin orang di luar golongan kita gitu kan. Ada baiknya sih kalau kita lihat hadis yang saya sebutkan ini,
ada baiknya kita hindari ya. Kita datang aja ke tempat-tempat orang yang alim gitu kan. Itu seperti itu. Oke teman-teman, ini obrolan di sore hari ini semoga bermanfaat. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.